Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Noni Oktavia bisa kembali menemani Anda dalam program Sulut Bicara edisi hari ini Kamis 18 Desember 2025 dengan topik bagaimana kondisi kasus TB di Kota Manado. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan kasus TB di Kota Manado, perlu juga diketahui bahwa berdasarkan data Kementerian Kesehatan bahwa di Indonesia TB masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Di mana berdasarkan Global TB Report 2024, Indonesia menempati posisi kedua dunia dalam hal beban kasus TB setelah India, di mana diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus TB dan 125.000 kematian setiap tahunnya, di mana yang berarti ada sekitar 14 kematian setiap jamnya. Kemudian juga pada tahun 2024 itu ditemukan sekitar 885.000 kasus TB dengan distribusi yang menunjukkan bahwa 496.000 kasus terjadi pada laki-laki, 359.000 pada perempuan, serta 135.000 kasus pada anak-anak usia 0 hingga 14 tahun. Di mana berarti statistik ini menegaskan bahwa urgensi peningkatan upaya pencegahan dan pengobatan di seluruh wilayah Indonesia itu masih sangat perlu dilakukan. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kami di studio Dr. Sisilia Kumaat sebagai Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Manado. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Doni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk berdialog pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana sebenarnya kasus TB di Kota Manado. Oke, dan untuk Anda ingin bergabung bisa melalui line di 082195835080 dan juga bisa melalui komentar di YouTube RRI Manado dan juga RRI Digital. Mungkin kita langsung saja ya, Dok, terkait dengan tadi bagaimana sebenarnya kondisi kasus TB di Kota Manado. Bisa mungkin dijelaskan seperti apa, Dok, gambaran singkat, gambaran umumnya terkait dengan kasus TB di Kota Manado? Oke. Ya, terima kasih Mbak Noni. Jadi kalau kita lihat kasus tuberkulosis di Kota Manado itu, kami menarik data dari aplikasi yang namanya SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis. Untuk Dinas Kesehatan Kota Manado sendiri, kita saat ini memang baru bisa menarik data sampai 9 Desember 2025. Kalau kita bicara tahun 2025, capaiannya nanti kita bisa rekap di tahun 2026 bulan Januari per tanggal 10. Sampai dengan 9 Desember 2025 tercatat ada sejumlah 2.557 kasus positif tuberkulosis. Nah, ini sebenarnya kita belum bisa mengatakan ada peningkatan atau penurunan dibanding dengan tahun 2024 atau 2023 karena data kita belum final. Kalau kita mau sandingkan data dengan 2024, justru di 2024 ada sejumlah 3.218 kasus yang ditemukan dan di 2023 ada 3.262. Jadi tetap belum bisa kita bilang
menurun karena baru 2.577 yang ditemukan per 9 Desember karena pencatatan dan pelaporan masih tetap terus dilakukan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas, klinik maupun dokter praktek mandiri yang sudah terdaftar dalam SITB, sehingga finalnya nanti beban penyakit tuberkulosis di tahun 2025 di Kota Manado baru akan tergambar di Januari 2026. Berarti sistemnya itu Dok bukan bagaimana kita melihat penyakit itu meningkat, tapi penemuan dari dinas kesehatan dan yang terlibat ya di dalamnya. Iya, betul sekali. Kalau kita memperhatikan angka, kita juga mengukur sebenarnya berapa jumlah orang terduga yang di screening, yang diperiksa. Jadi kita melihat bahwa terjadi peningkatan juga screening yang dilakukan oleh teman-teman petugas kesehatan yang ada di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga bisa kita katakan peningkatan kasus tuberkulosis ini terlihat seolah-olah meningkat karena semakin masifnya, semakin intensifnya upaya-upaya penemuan kasus yang dilakukan oleh teman-teman petugas-petugas terutama di puskesmas dan di rumah sakit. Apakah hal ini juga berkaitan dengan program Quick Wins-nya Presiden juga? Iya, betul sekali. Memang karena menjadi salah satu program Quick Win dari Bapak Presiden Prabowo, setiap minggu kita dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan melalui Zoom, capaian kita sudah seperti apa, ada peningkatan apa dalam satu minggu itu, screeningnya bertambah berapa, penemuan kasusnya bertambah berapa. Iya. Nah kalau untuk screening tadi ya Dok, untuk lebih dari awal agar kita mengetahui walaupun misalnya kitanya merasa sehat-sehat, apakah di setiap puskesmas di Kota Manado sudah menyediakan screening? Iya, betul sekali. Jadi penemuan kasus untuk tuberkulosis itu dilakukan dengan dua cara. Secara pasif, itu berarti kita hanya menunggu pasien yang bergejala datang ke puskesmas, namun juga dilakukan secara aktif. Aktif itu artinya petugas kesehatan yang justru mencari suspek-suspek, mencari orang-orang terduga. Juga ada satu program yang sangat mendukung terhadap screening tuberkulosis, yaitu yang sekarang juga menjadi programnya Pak Presiden, yaitu cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh puskesmas. Jadi kalau cek kesehatan gratis ini tidak dilakukan kepada orang sakit, justru dilakukan pada orang sehat. Jadi orang yang belum bergejala justru kita screening faktor resikonya untuk tahu apakah dia beresiko, apakah dia harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lain dari tuberkulosis, misalnya pemeriksaan dahak, sputum. Jadi betul puskesmas semakin gencar melakukan screening secara luas, sebenarnya bukan hanya penyakit tuberkulosis, tapi salah satu di antaranya yang terutama penyakit tuberkulosis. Kemudian juga kita mengetahui bersama ya Dok, kalau TB ini pengobatannya jangka panjang yang tidak boleh berhenti seperti itu. Nah kalau sejauh ini kepatuhan yang dokter lihat sendiri di Kota Manado, orang-orang yang terjangkit dengan TB ini seperti apa Dok, kepatuhan mereka terhadap pengobatannya? Iya, kita memang punya indikator tersendiri tentang hal itu, keberhasilan pengobatan namanya treatment success rate. Jadi kalau kita mengukur sebenarnya treatment success rate dari penderita-penderita tuberkulosis yang ada di Kota Manado itu sudah lumayan baik. Kita dari tahun ke tahun biasanya mencapai target yang dibebankan kepada kita, 90-95% orang yang masuk ke dalam pengobatan itu harus kita bisa nyatakan sembuh, dan kesembuhan sudah baik. Namun tentu saja seperti yang Mbak Noni bilang tadi, tetap masih ada pasien yang kemudian drop out dari pengobatan. Pengobatan tuberkulosis memang lama, jangka waktunya panjang 6 bulan, dan karena ada beberapa alasan tertentu, masih banyak memang pasien kita yang drop out dari pengobatan. Apakah kemudian alasannya itu terkait dengan mungkin ada efek samping dari pengobatan tersebut, atau justru karena seperti kita tahu ada stigma, atau seperti apa Dok itu biasanya? Iya, betul sekali. Dua itu yang paling utama yang Mbak Noni udah sebutkan. Mungkin saya pertama berbicara tentang stigma. Jadi stigma dan diskriminasi itu memang masih kental melekat terhadap penyakit tuberkulosis ini kalau di masyarakat. Nah kalau bicara stigma, ada dua macam stigma. Stigma yang datang dari luar itu biasanya dari masyarakat, bahkan mungkin boleh dari tenaga kesehatan sendiri. Tapi yang paling bahaya adalah self stigma atau stigma terhadap diri sendiri. Jadi kadang-kadang orang dengan penyakit tertentu justru merasa rendah hati, ingin mengucilkan diri sendiri daripada orang lain. Dan apa efeknya? Yaitu mereka justru semakin reluctant mencari pertolongan, semakin enggan, takut
diketahui oleh society bahwa mereka terdiagnosis penyakit ini. Kalau kita bicara tentang tuberkulosis, takut dikucilkan masyarakat, akhirnya mereka justru mengucilkan diri sendiri, akhirnya tidak mengakses pelayanan kesehatan, bahkan mungkin tidak mengakses pengobatan, atau kalau sudah pernah mengakses pengobatan tapi terus kemudian putus misalnya berobat. Kemudian bicara tentang efek samping, betul memang ada efek samping obat karena yang ditimbulkan oleh konsumsi obat tuberkulosis. Namun seperti yang saya ungkapkan tadi juga, success rate kita dari treatment itu juga lumayan tinggi. Jadi kebanyakan orang bisa mengatasi efek samping itu, nanti dikonsultasikan dengan dokter. Apa saja efek samping yang timbul, ada obat-obatan yang akan diberikan untuk mengatasi efek samping tersebut sehingga pengobatan tidak perlu dihentikan. Kalau kemudian peran dari fasilitas kesehatan untuk orang-orang yang dalam pengobatan jangka panjang ini, apakah ada seperti pengawasan begitu dok, sampai nanti di tahap mereka sudah benar-benar sembuh, kemudian dipastikan lagi, karena kan kita tahu sendiri ya dok, dia bisa menimbulkan yang kambuh kembali seperti itu dok, seperti apa? Betul sekali. Selain kambuh, dia juga bisa menyebab, kalau putus obat, sangat besar bisa menimbulkan yang namanya TB resistensi obat. Jadi kita memang menghindari itu. Nah, tentang peran petugas kesehatan dalam menilai atau mengasistensi keberhasilan pengobatan dari pasien tuberkulosis ini, biasanya kalau petugas puskesmas terutama ada yang namanya home visit. Jadi mereka juga melakukan home visit kepada pasien-pasien tuberkulosis yang memang memerlukan home visit. Tidak semua pasien tuberkulosis memerlukan home visit karena memang ada yang secara aktif, rutin, rajin kembali ke vaskes. Selain mengambil obat juga mereka melakukan follow up. Jadi lendir itu bukan hanya diperiksa pada saat penegakan diagnosis, tapi kemudian 2 bulan setelah pengobatan, kemudian 5 bulan setelah pengobatan, dan bulan terakhir yaitu bulan yang ke-6 untuk menilai keberhasilan pengobatan selama 6 bulan tersebut. Jadi ada yang memang rajin, tapi ada yang memang harus dikunjungi untuk menilai keberhasilan pengobatan tuberkulosisnya. Nah, selain itu petugas kesehatan juga tentu tidak akan mampu kalau harus memfollow up satu persatu. Sehingga pada saat penderita tuberkulosis ditegakkan diagnosisnya, biasanya petugas kesehatan akan memanggil bersama-sama dengan keluarga, dan keluarga juga dikonseling. Mereka akan berfungsi sebagai PMO namanya, pengawas minum obat. Jadi keluarga sendiri yang akan mensupport penderita tuberkulosis itu agar supaya kepatuhan minum obatnya itu tetap terjaga, mengingatkan setiap hari untuk mengkonsumsi obat tuberkulosis. Karena juga mungkin dok, keluarga juga berperan sangat besar terhadap teman-teman yang kasus TB ini ya, seperti mungkin mereka juga agar tahu seperti penggunaan barang-barang yang tidak boleh digunakan, karena kita juga tahu penularannya ya dok. Cuman agar lebih jelas lagi, karena kita kan banyak yang salah kaprah ya dok, sebenarnya penularannya seperti apa, kitanya juga sebagai orang awam mungkin karena itu juga stigma-stigma yang tadi akhirnya muncul dok, seperti itu. Jadi memang betul tuberkulosis kan menular melalui, bisa saja melalui droplet saat orang yang terinfeksi itu batuk saat dia bicara, dan memang benar bahwa yang beresiko paling tinggi untuk terjangkit tuberkulosis adalah orang yang tinggal serumah dengan penderita tuberkulosis. Itu resikonya lebih tinggi tentu saja dengan orang lain. Nah, tapi memang tidak segampang itu, tidak seperti flu gitu. Jadi kalau misalnya kita flu, besok lusanya masa inkubasinya bisa saja sependek itu dan akhirnya kita juga bergejala. Tapi kalau tuberkulosis memang lebih panjang periode terjangkitnya, dan kunci utamanya adalah daya tahan tubuh. Nah, ada yang namanya memang tuberkulosis laten. Jadi kalau kita bisa saja kemungkinan sudah terjangkit tuberkulosis, tapi karena daya tahan tubuh kita baik, jadi kita belum bergejala. Nah, itulah mengapa kami di Dinas Kesehatan, teman-teman petugas kesehatan di Puskesmas juga melakukan yang namanya investigasi kontak. Investigasi kontak itu adalah pergi menyelidiki siapa saja yang melakukan kontak secara rutin dengan pasien tuberkulosis. Jadi kasus indeks itu orang serumahnya siapa atau rekan sekerja kantornya siapa. Nah, setelah kita mendapatkan data investigasi kontak tersebut, nama-namanya berarti identitas dari orang yang kontak erat dengan pasien tuberkulosis, kita menawarkan yang namanya TPT,
terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi orang sehat yang setelah di screening memang tidak terdiagnosis tuberkulosis tapi ada close contact dengan pasien tuberkulosis, kita tawarkan terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi walaupun ada yang namanya tuberkulosis laten, TB laten, kuman TB yang sudah ada di tubuh kita karena kita memang kontaknya erat dengan orang tuberkulosis, Terpapar, ya. kita masih ada regimen untuk mencegah agar supaya TB yang laten itu yang sebenarnya dorman, dia tidur sebenarnya di dalam tubuh itu tidak sampai menjadi aktif kalau daya tahan tubuh kita menurun. Berarti bisa jadi sebenarnya mungkin kita juga sudah pernah terkena TB ini, cuman karena daya tahan tubuh tadi akhirnya kita bisa tidak terjangkit TB seperti itu, Dok. Nah, kemudian juga seperti yang tadi kita sudah sempat berbincang ya, Dok, ada beberapa kasus itu terlambat, Dok, sebenarnya kan seperti tadi juga sudah saya ceritakan, ketika sudah parah, sudah sampai batuk berdarah baru kemudian diketahui oh ternyata TB. Apakah itu juga penyebabnya itu kenapa, Dok? Bisa banyak kasus itu setelah parah baru diketahui seperti itu, kenapa tidak dari awal? Apakah memang sosialisasi tadi yang kurang atau memang pengetahuan masyarakat mungkin, Dok? Kalau dari yang selama ini seperti apa? Ya, betul. Kalau yang diungkapkan Mbak Noni, sepertinya saya harus setuju. Sosialisasi kurang, betul itu. Memang kami terus-menerus meningkatkan upaya sosialisasi karena memang masyarakat yang dibekali dengan informasi yang benar punya kemampuan untuk memproteksi diri mereka terhadap penyakit. Nah, namun seperti yang saya bilang tadi, home visit tidak mungkin dilakukan oleh petugas kesehatan sendiri. Demikian juga sosialisasi hanya oleh petugas kesehatan juga bebannya terlalu banyak dan tidak bisa mencakup cukup luas. Oleh karena itu pelibatan dari semua unsur masyarakat sebenarnya yang sudah tahu tentang penyakit tuberkulosis ini sangat penting. Jadi kami berusaha melibatkan juga ke kader kesehatan untuk melakukan sosialisasi terhadap penyakit tuberkulosis ini. Nah, kalau kita lihat banyak orang yang mungkin kita boleh bilang terlambat ya mengakses pengobatan, itu bisa saja juga karena nature dari kita ya orang Indonesia. Sebenarnya data juga membuktikan bahwa health seeking behavior atau perilaku mencari pengobatan dari masyarakat Indonesia itu ya seperti itu. Nanti sudah bergejala baru datang mencari dokter. Bahkan ada kalau yang bergejala pun masih mengobati diri sendiri. Nanti kalau memang sudah tidak bisa beraktivitas baru mencari pertolongan medis. Nah, akhirnya itu menyebabkan beberapa tindakan terlambat dilakukan. Memang sudah di stadium yang terlalu parah sehingga tidak dapat ditanggulangi sehingga sembuh. Namun sebenarnya kalau penyakit tuberkulosis sendiri, obat yang diberikan secara gratis di puskesmas itu ampuh, efektif untuk menyembuhkan. Jadi tuberkulosis itu bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu bisa disembuhkan, hanya saja masyarakat harus benar-benar aware. Jika sudah sakit, jika batuk, apalagi batuknya lama, sudah lebih dari 2 minggu, ada penurunan berat badan, kemudian ada keringat malam, harus segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berarti memang harus dari diri kita sendiri juga aware dengan apa yang terjadi ya, Dok. Iya. Maksudnya bukannya kitanya juga langsung, oh ini langsung TB nih, bukan, tapi mungkin kita antisipasi ya. Betul, seperti itu. Dok, kan seperti kita tahu juga ya di Kota Manado ini sangat lazim dengan yang namanya minum-minuman beralkohol seperti itu. Nah, apakah itu juga salah satu faktor sehingga di Manado juga bisa dikatakan memang banyak ya kasus TB ini, Dok? Ya, kalau minum minuman beralkohol sendiri bukan merupakan faktor yang secara langsung menyebabkan tuberkulosis. Tapi kalau minuman beralkohol dikonsumsi secara lama itu yang paling relevan adalah menimbulkan kerusakan hati. Nah, namun kalau kita hubungkan dengan itu berarti kan perilaku masyarakat, perilaku hidup yang beresiko. Kalau kita mengkaitkan mungkin kalau minuman beralkohol akhirnya menyebabkan mungkin istirahat kurang baik sehingga akhirnya daya tahan tubuh menurun. Nah, daya tahan tubuh menurun ini yang justru bisa menjadi predisposisi untuk tertularnya penyakit tuberkulosis. Kalau bicara tentang kebiasaan buruk, sebenarnya yang lebih berpengaruh adalah kebiasaan merokok. Karena merokok
akhirnya kan menyebabkan kerusakan paru-paru eventually dalam jangka panjang. Akhirnya kita semua tahu sebenarnya, sedangkan rokok pun mengumumkan dalam kemasannya kan bahwa menyebabkan kerusakan bukan hanya paru-paru tapi seluruh organ tubuh. Jadi bukan hanya daya tahan tubuh yang akan terpengaruh, tapi paru-paru terutama terpengaruh dan menjadi lebih rentan terhadap infeksi, baik infeksi yang lain termasuk juga tuberkulosis. Iya, baik. Berarti sebenarnya bukan secara langsung bahwa minuman beralkohol kemudian TB, bukan ya dok, tapi justru dari situ mungkin akhirnya daya tahan tubuhnya melemah, akhirnya juga. Nah kemudian ini ada dok pertanyaan dari YouTube Arif Pandi. Pagi sulit bicara, ya boleh tadi ya. Pagi sulit bicara, Tabea mau tanya dokter, apakah penyakit TB yang terjadi bisa dipicu dari penyakit lain seperti penyakit asam lambung akut? Kemudian untuk vaksin TB sendiri dokter apakah bisa didapat di puskesmas? Oh ya, seperti apa ini dok? Ya. Izin minta maaf, boleh saya masih lihat pertanyaannya sebelumnya. Terima kasih, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi apakah bisa dipicu dari penyakit lain? Betul, bisa dipicu oleh penyakit lain. Maksudnya bukan juga dipicu seolah-olah penyakit ini menyebabkan tuberkulosis. Karena perlu kita ketahui bersama, penyakit tuberkulosis itu disebabkan oleh kuman, oleh bakteri, namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi harus ada Mycobacterium tuberculosis itu baru kita bisa terinfeksi tuberkulosis. Kalau tidak ada Mycobacterium tuberculosis, walaupun kita punya penyakit-penyakit yang lain, kita tidak akan terkena infeksi tuberkulosis. Tapi ada satu penyakit juga yang sangat dikorelasikan dengan penyakit tuberkulosis. Sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama penyakit tidak menular, diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu dia two way pengaruhnya terhadap tuberkulosis. Jadi orang diabetes lebih rentan terkena tuberkulosis, dan sebaliknya orang tuberkulosis juga kalau terkena diabetes semakin susah dikendalikan kadar gula darahnya. Kemudian yang kedua penyakit HIV, Human Immunodeficiency Virus, itu juga korelasinya kuat. Orang yang dengan HIV rentan terkena tuberkulosis karena daya tahan tubuhnya yang menurun, dan orang dengan tuberkulosis kalau terkena HIV juga semakin susah kita kendalikan penyakit HIV-nya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang penyakit asam lambung, itu juga seperti alkohol tadi, tidak ada korelasi yang langsung secara langsung orang dengan asam lambung itu akan terkena tuberkulosis. Harus ada kuman penyebabnya. Kalau tidak ada kuman penyebabnya, tidak. Jadi kalau mungkin kita kaitkan orang dengan penyakit asam lambung, tetap kalau daya tahan tubuh itu mempengaruhi daya tahan tubuhnya menurun, dan ada sumber infeksi interaksi secara dekat, secara lama dengan orang yang terkena TB, baru dia bisa terkena tuberkulosis. Nah kemudian saya senang pertanyaan yang berikut ini, yaitu vaksin tuberkulosis. Belum. Jawabannya belum tersedia di puskesmas. Sekarang ini pun untuk vaksin tuberkulosis sebenarnya masih dalam tahap development. Jadi kita masih di trial uji klinis fase ketiga. Itu memang dilakukan di Indonesia dengan bantuan dari donor luar. Bukan serta-merta bahwa Indonesia akan mendapatkan akan segera mengimplementasikan secara luas. Tapi Indonesia menjadi salah satu tempat untuk dilakukan uji klinis fase 3 ini. Nah, kita masih menunggu hasil dari uji klinis ini. Apakah memang sudah bisa kita terapkan? Nanti kita dengar kebijakannya Bapak Presiden, Bapak Menteri Kesehatan, apakah memang secara massal vaksin tuberkulosis ini akan digunakan atau ditunda dulu untuk semakin disempurnakan, seperti apa itu kita masih menunggu lagi. Jadi belum tersedia di puskesmas, harap menanti. Oh, berarti yang tadi di puskesmas hanya screening awal tadi ya dok? Ya, betul. Kalau vaksin tuberkulosis sebenarnya kita punya yang sudah lama digunakan tapi untuk bayi, yaitu BCG. Itu untuk tuberkulosis, namun dia bukan serta-merta mengatakan bahwa bayi yang sudah diberikan suntikan BCG itu tidak akan terkena tuberkulosis sama sekali. Tapi dia mencegah agar supaya tidak terkena tuberkulosis sampai
parah. Jadi ini juga menjadi himbauan kepada masyarakat semua, segera lengkapi vaksinasi dasar dari anak-anak kita. Di puskesmas semuanya tersedia gratis, semua vaksinasi untuk melindungi anak-anak agar supaya tidak terkena penyakit, atau kalaupun mereka terinfeksi seperti kalau BCG tetap bisa terinfeksi tuberkulosis kalau dia dewasa, tapi tidak akan sampai ke tuberkulosis berat. Nah, vaksin itu kan hanya untuk bayi dengan proteksi seperti yang saya bilang. Untuk orang dewasa yang itu masih dalam development, belum ada. Dok, ini menarik tadi berbicara terkait dengan imunisasi ya. Kan ini juga kita tahu masih banyak di kampung-kampung mungkin ya dok. Ini kita tidak mau meta-metakan ya dok ya, maksudnya. Tapi masih banyak yang belum se-aware itu terhadap imunisasi. Apakah nanti imunisasi ini juga berpengaruh ketika kita dewasa? Mungkin karena satu imunisasi yang tidak dilaksanakan ketika kecil, akhirnya kita terpapar suatu penyakit gitu. Apakah itu memang relate dok dari imunisasi tadi? Betul, betul sekali, sangat relate, sangat relatable. Sebenarnya kita semua belajar dari pandemi COVID-19. Kita semua mungkin udah sering dengar yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok yang diciptakan oleh karena banyak sekali orang yang sudah tervaksinasi COVID. Jadi mengapa kita bisa melewati pandemi COVID-19? Karena kekebalan kelompok itu yang sudah tercipta, baik secara natural maupun secara buatan. Secara natural, kekebalan kelompok tercipta karena sudah banyak orang yang terinfeksi COVID. Kemudian secara buatan diciptakan melalui diberikan vaksinasi COVID-19. Akhirnya terproteksilah kita melalui kekebalan kelompok. Yang Mbak Noni bicarakan tadi, misalnya kita bicara tentang vaksin BCG. Kalau vaksin BCG, uptake-nya kurang di masyarakat, sehingga akhirnya cakupan dari vaksinasi BCG misalnya kurang, akhirnya bisa saja tidak bicara sekarang, tapi beberapa tahun ke depan kita melihat peningkatan kasus dari penyakit yang bisa diproteksi sebenarnya dengan imunisasi karena kekebalan kelompok yang rusak. Jadi selama ini kita membentuk kekebalan kelompok, melindungi semua orang dengan memvaksinasi orang yang bisa divaksinasi karena ada orang yang memang tidak bisa divaksinasi karena faktor-faktor tertentu, tapi mereka terlindungi karena cakupan vaksinasi yang tinggi. Tapi begitu vaksinasi cakupannya rendah, kekebalan kelompok ini bisa rusak sehingga akhirnya kita bisa KLB terhadap penyakit-penyakit tertentu. Sebenarnya yang bisa saya kasih contoh seperti penyakit campak. Kita sudah terproteksi sekian lama, cakupan vaksinnya sudah baik, tapi waktu COVID kita turun capaiannya. Akhirnya terjadi KLB campak. Begitu juga penyakit polio. Kita bahkan sudah hampir eliminasi, eradikasi, melenyapkan penyakit polio. Tapi cakupan yang turun karena COVID-19 waktu itu akhirnya terjadi KLB polio di beberapa daerah di Indonesia. Berarti juga ini perlu sangat penting imbauan untuk masyarakat bahwa imunisasi itu sangat penting untuk nanti di masa depan ya dok. Ini kemudian ada juga pertanyaan dari Frankie, maaf mohon penjelasan agar tidak gagal paham tentang TB yang diangkat lagi. Kami rakyat bingung dengan viral vaksin TB yang banyak penolakan. Siapa yang kami percaya sekarang karena lihat vaksin COVID semua ternyata konspirasi. Ya ini juga sempat jadi perbincangan ya dok kemarin ketika COVID juga terkait dengan COVID tadi. Banyak di tempat saya sendiri nih dok, banyak yang tidak mau melaksanakan vaksin tersebut. Vaksinasi COVID? Banyak yang tidak mau melaksanakan vaksinasi COVID yang katanya bisa menyebabkan ini segala macam. Tapi saya sendiri saja ya dok ya, jujur ketika selesai vaksin COVID yang pertama, itu saya pingsan dok. Mungkin bukan karena itu, tapi karena penerimaan tubuh saya terhadap vaksin tersebut berbeda dengan orang lain, tapi tidak terjadi apa-apa dok. Ya kan namanya juga vaksin ya dok yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin pengaruhnya seperti itu. Nah mungkin ini bisa dijelaskan dok seperti apa agar kitanya juga tidak gagal paham. Betul. Salah satu yang menyebabkan masyarakat akhirnya hesitate, punya keraguan untuk mengakses vaksinasi adalah yang diungkapkan oleh penanya yang ini Frankfurt ya. Jadi ketidakpercayaan terhadap vaksin. Nah, vaksin memang pada saat akan di-administrate ke satu pasien, kita sebenarnya sudah tahu bahwa bisa saja ada KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI itu bisa sangat ringan, mulai dari hanya rasa nyeri di tempat suntik, itu juga termasuk KIPI, tapi terus bisa juga demam. Nah kalau yang tadi Mbak Noni bilang sampai pingsan, itu juga termasuk KIPI. Tapi biasanya kalau vaksin itu, karena seperti yang saya bilang, dia telah melewati begitu banyak
rangkaian uji, mulai dari uji di laboratorium sampai kepada uji kepada manusia. Jadi uji kepada manusia mulai dari kelompok kecil sampai kepada kelompok yang lebih besar sampai ratusan orang untuk menilai keamanannya, menilai efek sampingnya, menilai apakah dia efektif melindungi orang tersebut dari vaksin, dari penyakit yang ada di dalam vaksin tersebut. Nah, jadi kalau saya boleh bilang, vaksin itu kalau sudah direkomendasikan, bisa dilakukan, bisa diberikan secara massal, disetujui oleh BPOM, kemudian ada izin edarnya, itu sudah melalui serangkaian ini. Jadi bisa kita katakan aman, efektif, bisa melindungi orang tersebut, dan efek sampingnya juga sudah terpantau. Bukan efek samping yang tidak bisa ditanggulangi, semuanya efek samping yang bisa ditanggulangi. Nah, tadi bicara tentang vaksin tuberkulosis, saya sudah bilang sampai di mana tahapnya. Nah, kita bicara tentang viralnya dan banyak penolakan. Nah, kan kita belum punya. Jadi masyarakat masih bebas lah berpendapat. Tapi saya mau bilang, kalau COVID-19 memang kita develop vaksinnya dengan cepat, secara cepat. Tetap dia melewati serangkaian uji klinis yang saya bilang tadi di laboratorium, in vitro, in vivo. Kemudian kepada orang manusia, namun secara cepat harus kita gunakan demi kita segera keluar dari pandemi, demi untuk mencegah jangan terjadi lebih banyak lagi kesakitan maupun kematian akibat COVID-19. Tapi kita punya cukup waktu, masih dalam development untuk vaksin TB. Jadi kalau saya boleh bilang, vaksin TB itu nanti kita akan develop, para ahli nanti yang menciptakan vaksin akan lebih matang lagi daripada vaksin COVID-19 yang secara terburu-buru memang harus kita pikirkan caranya agar supaya jangan lagi ada kematian kesakitan akibat COVID. Kalau tuberkulosis, kalau mau bicara penolakan jangan dulu ya. Kita belum, jangan dulu. Jadi saya pikir juga pemerintah Indonesia tidak akan terburu-buru untuk mengadaptasi, untuk langsung menerapkan bahwa semua orang Indonesia harus divaksin tuberkulosis. Kita menunggu dulu hasil dari uji klinis ini. Kalau memang dinyatakan bahwa memang bisa digunakan, baru ada pertimbangan-pertimbangan juga tetap di tahap yang lebih tinggi daripada kami di Dinas Kesehatan, yaitu di Kementerian Kesehatan, untuk memutuskan apakah masyarakat bisa menerima vaksin tuberkulosis. Jadi untuk masyarakat jangan dulu khawatir karena memang ini masih pada tahap pengembangan ya tadi, belum ada final kalau nantinya kita akan menerima vaksin TB tersebut. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan dari WhatsApp Anton di Bitung. Pagi Sulit Bicara, Bu Dokter, tanya dong, apakah orang dengan perokok aktif bisa menjadi penyebab terjadinya TB pada perokok pasif dalam satu ruangan? Dan apakah TB bisa terjadi dari asap bakaran sampah, asap bakaran masakan yang dibakar, dan lain-lain yang dihirup oleh manusia? Ini seperti apa, Dok? Apakah memang karena mungkin rokok mengandung zat-zat yang tidak ada di asap bakaran, akhirnya yang hanya menyebabkan TB itu dari asap rokok, atau justru semua asap itu bisa menyebabkan TB, Dok? Seperti apa? Iya, jadi seperti yang saya bilang, penyakit tuberkulosis itu disebabkan karena kuman. Tanpa kuman, walaupun kita menghirup asap, kita tidak akan terkena tuberkulosis. Jadi satu-satunya way untuk kita terkena tuberkulosis adalah kontak dengan kuman tuberkulosis. Dan biasanya itu karena kita close kontak dengan orang yang tuberkulosis positif. Kalau asap, terutama kalau bicara soal rokok, seperti tadi juga sudah dijelaskan, rokok itu akhirnya dapat menyebabkan paru-paru kita rusak. Nah, paru-paru yang rusak itu justru menjadi faktor predisposisi yang kuat kalau kita ada kontak dengan Mycobacterium tuberculosis, lebih gampang daripada orang yang bukan perokok. Perokok pasif juga sama sebenarnya. Perokok pasif juga punya resiko yang sama karena sudah terbukti melalui penelitian bahwa bukan hanya perokok aktif yang paru-parunya juga bisa rusak, perokok pasif pun bisa rusak. Oleh karena itu bersama-sama ini saya mau menghimbau bagi kita semua, bapak-bapak, mungkin kan kebanyakan ini stereotype sebenarnya perokok. Untuk perokok. Untuk perokok untuk dapat lebih bijak lagi. Maksudnya kalau boleh berhenti, dan kalaupun
setidaknya jangan merokok di tempat-tempat umum agar supaya orang yang tidak merokok tidak menjadi perokok pasif, apalagi dengan keluarga, apalagi dengan daily dose misalnya keluarganya terpapar, usahakan jangan. Nah kemudian asap bakaran, sampah atau bakaran masakan tidak, jadi tidak ada faktor resiko di situ. Kalau asap bakaran, kalau kita hirup juga secara lama itu bisa menyebabkan juga kerusakan paru-paru tertentu dengan paparan yang lama misalnya, tapi tidak serta-merta jadi tuberkulosis. Kalau ada kumannya bisa saja terkena tuberkulosis. Ya. Oke, baik dok. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0821 9583 5080 terkait dengan bagaimana kondisi kasus TB di Kota Manado. Namun sebelum kita lanjut terkait dengan perbincangan kita pada pagi hari ini, sebelumnya ada pertanyaan dulu dari WhatsApp. Pagi dok, mau tanya soal pengobatan selama 6 bulan, namun jika setelah 6 bulan full belum sembuh, masih ada gejalanya, apa pengobatan terus berlanjut dan berapa lama, dan apa menyebabkan pengobatan tidak berhasil? Namun sebelum kita menjawab, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Baik, terima kasih masih bersama kami di Sulut Bicara pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana kondisi TB di Kota Manado bersama saya Noni Oktavia dan juga Dr. Sisilia Kumat sebagai Kabid Pengendalian Penyakit, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Manado. Ini dok, kita tadi lanjut dengan pertanyaan di WhatsApp ya. Pagi dok, mau tanya soal pengobatan selama 6 bulan, namun jika setelah 6 bulan full belum sembuh, masih ada gejalanya, apa pengobatan terus berlanjut dan berapa lama, dan apa yang menyebabkan pengobatan tidak berhasil? Ini seperti apa dok? Ya, terima kasih. Ini bagus juga pertanyaannya agar supaya diketahui oleh masyarakat. Nah, jika setelah 6 bulan tapi masih bergejala, belum tentu juga itu masih positif tuberkulosis. Kan gejala maksudnya mungkin masih batuk ya, masih batuk. Itu boleh periksa ke puskesmas, mungkin akan diberikan obat batuk. Nah, sebenarnya kalau seseorang setelah terdiagnosis tuberkulosis
tidak juga petugas kesehatan akan membiarkan minum obat selama 6 bulan. Nanti kalau 6 bulan baru kita lihat hasilnya. Jadi kita follow up sebenarnya. Setiap bulan dia datang ambil obat, kita pantau gejalanya. Tapi kemudian sputumnya atau lendirnya itu diperiksa juga di bulan kedua setelah pengobatan, di bulan kelima, dan di bulan ke-6 pengobatan. Jadi kita lihat apakah memang Mycobacterium tuberculosisnya masih ada tidak di dalam sputum. Harusnya semakin hari semakin berkurang dan bahkan di bulan ke-6 sudah tidak ada sama sekali. Nah, berarti ini ada 2 case. Apa gejala masih ada tapi sebenarnya Mycobacterium tuberculosisnya memang sudah tidak ada, itu berarti dinyatakan sembuh, tapi mungkin masih ada gejala sisa batuk karena memang kadang-kadang walaupun penyakitnya sembuh, paru-parunya sudah terlanjur ada skarnya, ada kerusakan sampai mungkin gejala batuk masih ada. Itu nanti di terapi oleh dokter. Tapi kalau sampai di bulan ke-6 ternyata Mycobacterium tuberculosisnya masih ada, MTB-nya masih ada. Nah, itu kita periksa lagi. Ada mekanisme pemeriksaan yaitu tes cepat molekuler TCM. Kita lihat mungkin saja dia sudah develop jadi tuberkulosis yang resisten obat. Ada regimen pengobatan lainnya lagi untuk tuberkulosis yang resisten obat. Ada pertanyaan lanjutannya? Sorry, tolong. Ya, kemudian apa yang menyebabkan pengobatan tidak berhasil? Itu ada banyak faktor, tapi bisa saja salah satunya ada penyakit penyerta lainnya, seperti yang saya bilang tadi, ada Diabetes itu ya? HIV positif misalnya. Makanya kami selalu kalau orang dengan tuberkulosis itu harus di screening HIV, bukan apa-apa, tapi karena dua penyakit ini memang selalu berkorelasi. Jadi semua orang HIV pun harus dites tuberkulosis. Begitu juga dengan orang diabetes. Semua orang diabetes di screening untuk penyakit tuberkulosis, dan untuk orang dengan tuberkulosis kita screening untuk diabetes. Jadi bisa saja dia ada penyakit penyerta. Penyebab pengobatan tidak berhasil tentunya juga bisa karena kepatuhan minum obatnya. Yang tadi kita Tidak ada. ya. Memang challenge tersendiri untuk obat tuberkulosis. Diminum setiap hari selama 6 bulan itu butuh effort, butuh dukungan yang tinggi dari keluarga. Kita yang sakit hanya sekitar 3 hari saja, Dok. Kadang malas sih, apalagi 6 bulan. Nah, tapi saya mau highlight satu hal ini tadi. Mbak Nuni sudah bilang, kebiasaan kita adalah saat kita sakit, kita minum obat, tapi terus terlihat perbaikan, kita merasa sudah sehat, kita merasa sudah bisa beraktivitas, kita segera menghentikan obat. Kadang-kadang bukan juga dengan sadar, tanpa sadar kita berhenti. So rasa sehat, soalnya orang mana ada bilang so rasa sehat sudah aja minum obat. Tapi itu kebiasaan yang salah, karena akhirnya kalau itu yang kita konsumsi adalah antibiotik dan juga misalnya seperti obat tuberkulosis, akhirnya dapat menyebabkan kuman tersebut menjadi kebal terhadap obat tersebut. Akhirnya kita harus mengkonsumsi regimen obat yang lebih di atas lagi tingkatannya, sehingga kalau kita sakit obatnya harus dilanjutkan benar-benar sampai habis. Jangan berhenti di tengah jalan karena sudah merasa sehat, akhirnya bisa menyebabkan resisten. Jadi itu alasan-alasan pengobatannya tidak berhasil. Oke, baik. Ya, ini terima kasih Dok sudah menjelaskan ya kepada kita terkait dengan pengobatan tadi. Kenapa bisa pengobataannya mungkin bukan gagal ya, Dok, sebenarnya mungkin karena tidak ada kepatuhan tadi. Akhirnya pengobatan yang harusnya sudah bisa berhenti selama 6 bulan tapi tidak membuahkan hasil yang diinginkan, seperti itu mungkin ya. Kemudian ini ada telepon masuk. Ya, halo, dengan siapa, di mana? Halo, selamat pagi, Sulut bicara. Ya, halo, selamat pagi. Dengan Pak Rudi di Lelem. Iya, dengan Pak Rudi. Ya, baik Pak. Bagaimana Pak? Silakan. Kita cuma mau tanya mengenai masalah tuberkulosis ini, DP gejalanya, tanda-tandanya bagaimana gitu, mula-mula serta tertular dengan itu, dengan tuberkulosis ini. DP tanda-tanda pertama bagaimana, DP reaksinya bagaimana, sokong terkena DP tuberkulosis ini. Itu cuma pertanyaan. Ya, terima baik. kasih, selamat pagi. Iya, baik Pak Rudi dari Lelem, terima kasih. Iya, Dok, ini terkait dengan berarti seperti apa tanda-tandanya, karena kan tadi salah satunya adalah batuk yang berkepanjangan, tapi kan belum tentu Dok kita batuk baru kemudian dia TB, seperti apa Dok? Iya. Terima kasih Pak Rudi dari Lelem. Kita sudah bicara panjang lebar, kita lupa bicara yang basic, yang harus wajib masyarakat tahu apa sebenarnya gejala awal dari infeksi tuberkulosis. Jadi batuk, betul sekali. Paling utama batuk karena dia memang
kumannya menyerang paru-paru, paling utama gejala yang muncul adalah batuk, dan batuknya biasanya lama. Kalau batuk karena flu itu harusnya tertanggulangi dalam 1 minggu, 1 minggu sudah. Tapi kalau 2 minggu sudah batuk 2 minggu, itu menjadi tanda awas. Kemudian tentu saja batuknya juga produktif mengeluarkan lendir. Kemudian penurunan berat badan ini juga sangat signifikan bagi orang dengan tuberkulosis. Jadi penurunan berat badan yang drastis, bukan karena diet, tapi karena tubuh menggunakan banyak energi untuk melawan penyakit, melawan infeksi tersebut. Kemudian juga keringat malam. Ini yang paling khas untuk tuberkulosis. Jadi keringat malam. Jadi kalau kita kan ya wajar kalau berkeringat karena AC mati misalnya, atau pakai selimut, pakai jaket. Tapi kalau tidak ada pencetus-pencetus seperti itu dan berkeringat malam, ini juga salah satu tanda penyakit tuberkulosis. Oleh karena tubuh juga melawan infeksi. Kita seharusnya suhu tubuhnya menurun di malam hari, tapi secara natural sistem kekebalan tubuh kita ingin kita melawan infeksi. Jadi akhirnya suhu tubuh ditingkatkan, dan upaya-upaya sistem kekebalan tubuh itu akhirnya menyebabkan tercetusnya itu keringat malam. Karena tubuh tidak bisa bohong ya dok terhadap apa yang dirasakan. Iya, tentu saja. Sebenarnya tubuh kita kan pintar, diciptakan Tuhan dengan pintar. Jadi ada mekanisme pertahanan sebelum kita sistem kekebalan tubuhnya memang tidak mampu dan harus dibantu dengan obat. Tapi secara natural sistem kekebalan tubuh kita akan melawan semua infeksi, sehingga timbullah gejala-gejala seperti panas, seperti demam, seperti menggigil, dan bahkan keringat malam untuk penyakit tuberkulosis. Jadi menjadi tanda awas bagi masyarakat kalau batuknya lebih dari 2 minggu, kemudian penurunan berat badan yang signifikan, kemudian keringat malam. Itu gejala yang sangat klasik. Segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi tanpa muncul gejala-gejala yang lain pun, kalau ada batuk dan sudah lama, bahkan batuk yang sekitar 1 minggu, petugas kesehatan sudah akan men-screening tuberkulosis. Oh iya dok, berarti tadi terkait dengan batuknya, dia yang berkepanjangan, tidak berhenti, misalnya 1 minggu dia batuk-batuk terus setiap hari? Iya, jadi batuknya continuous, tetap ada terus-menerus dan ada lendir. Nah, kalau tahap lanjutnya itu baru bisa batuk sampai berdarah. Tahap lanjut sudah lebih complicated, sudah akhirnya bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, tapi kemudian kita kembali lagi tadi ke diabetes tadi ya dok, kan bukan semerta-merta ketika seseorang diabetes melitus kemudian dia juga mengidap TBC ya dok ya, belum tentu juga. Nah itu seperti apa dok, berarti apakah perlu dikhawatirkan juga seperti itu? Karena kan kita juga misalnya kalau diabetes melitus berarti ini apakah sudah TB atau seperti apa? Tidak kan dok ya? Iya, jadi prinsipnya tetap harus ada kuman penyebabnya. Jadi orang tuberkulosis, orang diabetes kalau tidak ada faktor resiko penularan juga tidak akan terkena tuberkulosis. Tapi seperti yang saya bilang tadi, mereka lebih rentan karena penyakit diabetesnya sendiri itu menyebabkan kekebalan tubuh juga menurun, menyebabkan kalau ada paparan yang secara kontinus dengan orang dengan tuberkulosis positif bisa terjangkit. Untuk itu sebenarnya orang dengan tuberkulosis tidak perlu khawatir. Hanya awareness itu yang ditingkatkan. Segera periksakan diri ke puskesmas, screening tuberkulosis. Jadi kalau Anda, Bapak, Ibu sekalian, pemirsa sekalian, diabetes positif, atau kalau orang Manado bilang gula, penyakit gula, ada penyakit gula, segera periksakan diri ke puskesmas untuk di screening status tuberkulosis Anda, agar supaya bisa didiagnosis apakah ada tuberkulosis atau tidak. Dan juga jangan khawatir, kedua penyakit ini baik diabetes maupun tuberkulosis dua-duanya bisa diobati dan bisa dikendalikan. Diabetes memang penyakit kronis, tidak ada kata sembuh. Biasanya hanya dikendalikan. Tapi obat-obatan yang sudah tersedia sekarang sudah sangat baik sehingga bisa mengendalikan gula darah dengan baik, tidak akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ karena gula darah yang tinggi. Dan obat tuberkulosis juga terbukti bisa menyembuhkan. Jadi dua-dua penyakit ini bisa dikontrol dan bisa dikendalikan. Yang penting datang memeriksakan diri, kembali lagi kesadaran. Betul. Masyarakat tadi. Ya baik, terkait dengan
tadi bagaimana kondisi kasus TB di Kota Manado. Ini sudah ada pertanyaan lagi, anak manis 6471. Dok, hasil foto toraks ada pneumonia spesifik, namun hasil cek sputum ya ini dok ya? Sputum negatif. Berarti aman ya dok? Apakah hasil X-ray toraks mendapati bekas dari COVID ya dok? Nah ini seperti apa dok? Iya, jadi kalau untuk penegakan diagnosis tuberkulosis kita memang ada beberapa cara, ada modalitasnya. Yang pertama betul fototoraks, kemudian cek sputum. Nah, ini cek sputumnya ada dua cara yang kita lakukan. Yang pertama kita tes yang namanya tes cepat molekuler. Itu kita bisa deteksi apakah dia TB sensitif obat atau TB resisten obat. Tapi terus ada juga pemeriksaan sputum lendir. Sputum ini lendir. Oh, iya, bahasa ya. kedokteran Sputum untuk itu lendir ya. Iya, oh, bahasa kedokteran okay. untuk lendir. Tes sputum dengan menggunakan mikroskop itu dilakukan di laboratorium oleh analis kesehatan melihat Mycobacterium tuberculosisnya. Jadi kumannya langsung terlihat apakah di lendir yang diperiksa ini ada kumannya tuberkulosis atau tidak. Saya tidak tahu, di sini tidak dikatakan ya cek sputumnya dilakukan dengan apa. Namun kalau kasusnya seperti ini, toraksnya ada pneumonia spesifik. Pneumonia itu bukan juga hanya karena tuberkulosis. Mungkin kalau biasanya kalau hasil fototoraks ada proses spesifik itu biasanya memang menjurus ke tuberkulosis. Tapi kalau pneumonia bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit infeksi saluran pernafasan yang lain. ISPA saja kalau tidak diobati bisa menyebabkan pneumonia. COVID juga bisa menyebabkan pneumonia. Jadi terlalu general, kita juga tidak bisa bilang itu adalah karena tuberkulosis, sedangkan cek sputum negatif. Nah biasanya memang kalau cek sputum itu jadi gold standard kita, apalagi TCM. Jadi mungkin nanti perlu diperhatikan apakah ini hasil TCM, sputumnya hasil TCM atau hasil pemeriksaan mikroskopik. Karena tadi ada dua pemeriksaan ya dok, untuk sputum. Jadi kalau tadi. mau bilang aman, saya juga belum bisa katakan aman atau tidak. Mungkin nanti boleh konsultasi lebih lanjut ke puskesmas, ada pemeriksaan lebih lanjut. Kalau belum diperiksa TCM, periksa TCM. Kalau belum periksa mikroskopik, diperiksa mikroskopik. Nah, bekas X-ray, apakah hasil X-ray toraks itu bekas dari COVID? Betul, memang kalau paru-paru kita terkena satu penyakit misalnya tuberkulosis, walaupun sudah dinyatakan sembuh, bisa saja ada scar, bisa saja ada kavitas, bisa saja memang ada jaringan parut yang sudah terlanjur terbentuk di paru-paru, dan itu bisa tergambar lewat pemeriksaan X-ray, fotoronsen. Jadi bisa saja karena infeksi lama yang sudah sembuh itu masih terlihat melalui fotoronsen. Jadi kalau untuk kasus ini untuk anak manis 6471, saran dokter segera lanjutkan pemeriksaan di puskesmas. Salah satu dari pemeriksaan sputum itu dilakukan karena yang satu kan sudah negatif, dan betul bisa saja hasil X-ray itu adalah luka lama di paru-paru ya. Okay. Berarti ini belum bisa dipastikan secara jelas apakah itu juga itu TB atau tidak ya dok, perlu pemeriksaan yang tadi sputum itu. Ya. Kemudian juga kita kembali ke bagaimana kondisi kasus TB di Kota Manado. Dok, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri di Kota Manado, tapi sebelumnya dok kita lanjut, sudah ada telepon masuk, nanti beliau menunggu terlalu lama. Ya baik, sudah telepon masuk, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi, selamat bicara. Iya, selamat pagi. Dengan Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan. Iya, baik Cliff. Ya, seperti apa Ya, Pak? selamat pagi dokter. Selamat pagi. Saya mau tanya begini, ciri-ciri orang yang sudah terkena TB itu seperti apa? Kadang-kadang kan kita bersosialisasi, seringkali kan berkumpul dengan teman-teman. Kadang-kadang kan banyak yang kita jumpai itu kan batuk-batuk, batuk kering atau apa. Kadang-kadang kita sudah muncul di pikiran, aduh 3 huruf kali ini. Sudah dari dulu kan orang bilang, jangan-jangan 3 huruf. Jadi tolong ada jaga jarak begitu kan. Kadang-kadang orang semua stigma orang, jangan-jangan dia TB. Jadi bagaimana cara mengetahui ciri-ciri orang yang sudah kena TB begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika orang itu sudah TB RO resisten obat itu begitu. Apakah ada langkah-langkah lain dari kesehatan itu dalam arti dari kementerian dinas itu untuk pencegahan itu seperti apa? Karena kan kalau udah kebal itu apa yang harus
lakukan cara lain seperti itu. Karena kan banyak berpikir, aduh nggak mau baik ini, apa pula kan so minum obat nggak mau baik. Dan paling terakhir, ini paling terakhir ya Bu ya, Ibu kan di dinas kesehatan, mungkin secara umum biasanya orang yang terkena TB itu di mana dia tinggal di perkotaan atau di pedesaan. Wilayahnya. Apakah itu karena mungkin terlalu banyak polusi udara, ya kan seperti itu, terus mereka terpapar dengan TB. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik Pak Cliff, ini tadi ada 3 pertanyaan ya Dok. Yang pertama terkait tadi kita sudah bahas terkait dengan gejala. Nah kalau ini bagaimana ciri-ciri orang yang sudah terkena TB tersebut? Kemudian tadi yang kedua terkait pengobatan ya Dok, tadi pengobatan mungkin setelah nanti yang resistennya seperti apa. Kemudian yang ketiga terkait dengan wilayah, apakah ada wilayah desa, mungkin desa atau kota yang memungkinkan terjangkit dengan kasus TB ini seperti apa Dok? Oke, ya. Terima kasih Pak Cliff, pertanyaannya baik, pertanyaannya bagus Kang, supaya masyarakat lain juga tahu. Saya suka pertanyaan yang nomor 1 itu, bagaimana orang boleh dapat tahu seseorang itu TB atau tidak. Berarti asumsi saya Pak Cliff pengen secara visual kita bisa membedakan orang yang TB positif dan tidak. Jawaban saya tidak bisa. Kalau secara visual hanya dilihat itu tidak bisa ya Dok? Tidak bisa. Ini kan berbeda dengan misalnya orang yang terkena penyakit kulit. Kita lihat langsung terlihat, oh dia sedang luti air misalnya karena ada lesinya. Tapi kalau tuberkulosis memang betul dia ada penurunan berat badan, tapi tidak semua orang yang kurus itu tuberkulosis. Jadi petugas kesehatan pun tidak bisa langsung mendiagnosis seseorang tuberkulosis positif hanya berdasarkan dari penampilan fisik. Saran saya kalau Bapak bersosialisasi dengan orang yang batuk, langsung suruh ke puskesmas. Itu yang paling utama dan yang paling efektif sebenarnya, tahu dia betul-betul penyakit 3 huruf ya, betul masyarakat sering konotasikan yang itu penyakit 3 huruf atau tidak. Jadi nanti hasil laboratorium keluar baru kita bisa bilang dia positif atau tidak. Kalau secara kasat mata kita tidak bisa bilang, nanti justru menyebabkan stigma, akhirnya menjauhi orang padahal belum tentu juga. Walaupun dia tuberkulosis sebenarnya bisa diobati, begitu dia minum pengobatan akan menurunkan resiko menularkan kepada orang lain. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk TB resisten obat. TB resisten obat juga bisa diobati sampai sembuh. Regimennya berbeda lagi, jenis pengobatannya berbeda lagi dengan obat TB sensitif obat, tapi ada pengobatannya. Dan apa yang dilakukan Dinas Kesehatan tentu saja sama seperti orang TB, pengawasan terhadap orang ini minum obat. Selain itu pengawasan terhadap keberhasilan pengobatan. Jadi pemeriksaan laboratorium tetap dilakukan. Bahkan untuk beberapa waktu sebelum ini sampai tahun ini saya rasa masih ada bantuan sebenarnya, untuk bantuan finansial untuk mengakses pengobatan tuberkulosis resisten obat. Itu bukan diberikan oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, tapi oleh donor luar yang membantu penanganan tuberkulosis Indonesia, yaitu Global Fund. Jadi Dinas Kesehatan melalui puskesmas, melalui petugas puskesmas memantau terus-menerus keberhasilan pengobatan, kemajuan pengobatan dari orang dengan TB resisten obat. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang apakah wilayah ya iya, demografi seseorang itu berpengaruh. Betul sekali demografi berpengaruh, tapi bukan tentang dia berdomisili di desa atau di kota. Desa dan kota tidak menjadi predisposisi, tapi yang mempengaruhi adalah kepadatan penduduk. Jadi kalau tinggal di daerah yang pemukimannya padat, kemudian sanitasi kurang baik, kemudian ventilasi rumah juga kurang baik, itu bisa menjadi faktor predisposisi tuberkulosis. Sekali lagi saya tekankan harus ada kumannya dahulu. Jadi orang-orang yang tinggal di setting yang seperti ini, jadi pemukiman yang padat penduduk, ventilasi kurang baik, sanitasi kurang baik, lebih beresiko jika ada satu orang di antara mereka yang terkena tuberkulosis, lebih beresiko menjangkiti banyak orang dalam setting yang karena seperti itu. Pada dasarnya dia berasal dari kuman tadi ya Dok, Iya, sebenarnya. betul. Jadi bukan pengaruh kita tinggal di kota kemudian karena Polusi, polusi bukan, bukan. tapi justru karena kepadatan tadi, kemudian juga sanitasi yang buruk ya Dok, itu sangat berpengaruh. Betul sekali. Polusi sifatnya seperti
asap rokok. Jadi lama kelamaan dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang akhirnya meningkatkan resiko tuberkulosis. Tapi bukan berarti polusi akan menyebabkan tuberkulosis. Secara langsung Iya, tidak secara ya dok, langsung, ya baik. betul. Ini dok, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana kondisi kasus TB di Kota Manado. Mungkin untuk penutupan nih dok, pesannya untuk kita semua masyarakat agar bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya tadi penyakit TB yang berdasarkan data Kementerian Kesehatan ternyata Indonesia menempati posisi kedua paling banyak ya dok di dunia. Ya, seperti apa dok ini? Ya. Closing statement saya bagi seluruh pendengar, pemirsa yang mendengarkan, menyaksikan siaran ini. Yang pertama, mari kita ubah mindset kita yang dari semulanya nanti sakit baru mencari pertolongan. Buat sekarang pemerintah Indonesia justru menggencarkan yang namanya cek kesehatan gratis. Itu artinya screening kesehatan. Sasarannya adalah orang sehat. Jadi kita yang masih sehat segera datang ke puskesmas untuk di screening. Kira-kira kita punya faktor resiko apa? Baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. TB ini termasuk di penyakit menular. Salah satu yang di screening adalah penyakit tuberkulosis. Nah, sejak sehat saya sudah himbau Bapak Ibu sekalian untuk mencari pemeriksaan screening. Apalagi kalau sudah sakit. Kalau sakit jangan berobat sendiri atau bahkan tidak mau minum obat sama sekali, segera periksakan diri ke puskesmas agar supaya bisa ditegakkan diagnosis secara dini. Karena untuk semua penyakit kalau kita ketahui secara dini, pengobatan, pencegahan, penanggulangan penularan kepada orang lain, pengobatan kepada orang yang sakit itu bisa dilakukan secara dini, keefektifannya lebih baik, keberhasilan pengobatannya akan lebih baik. Iya, baik dok. Mungkin kita kembali lagi ke mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok. Iya baik. Terima kasih Dokter Cecilia sudah bergabung bersama kami untuk berdialog pada pagi hari ini. Saya Noni Oktavia dan segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bersama